Pak Sardi menghela napas panjang sambil memarkir becaknya di bawah pohon beringin besar dekat stasiun. Sudah hampir tengah malam, tetapi ia belum mendapatkan cukup penumpang. Keseharian seorang penarik becak memang tak mudah, pikirnya, apalagi di kota kecil yang semakin ramai dengan ojek motor. Ketika ia mulai berkemas untuk pulang, seorang wanita tiba-tiba muncul dari arah gelap. Pakaiannya kebaya lusuh berwarna kecoklatan, rambutnya terurai panjang, dan wajahnya nyaris tertutup bayangan. Ia mendekat perlahan, membawa aroma melati yang samar. "Pak, bisa antar saya ke desa Sukamukti?" tanyanya dengan suara lembut tetapi dingin. Pak Sardi mengerutkan kening. "Sukamukti? Bukannya desa itu sudah kosong? Sudah lama katanya kena banjir besar." Wanita itu tersenyum tipis. "Keluarga saya masih tinggal di sana. Saya harus pulang malam ini." Ada sesuatu yang ganjil dalam cara ia berbicara, tetapi Pak Sardi tak ingin mengecewakan calon penumpangnya. Lagi pula, wanita itu menawarkan tarif yang cukup besar, lebih dari cukup untuk menutup penghasilannya hari itu. "Baiklah, Bu, silakan naik," katanya, mencoba menepis kegelisahan yang mulai muncul. Wanita itu menaiki becak dengan gerakan pelan, hampir seperti melayang. Pak Sardi mengayuh pedal becaknya menuju arah Sukamukti, meski dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa wanita ini berani pergi ke desa yang katanya sudah tak berpenghuni? Namun, ia tak banyak bicara lagi. Malam semakin larut, dan perjalanan menuju Sukamukti baru saja dimulai. Sepanjang perjalanan, wanita itu diam saja, hanya menundukkan kepala tanpa suara. Pak Sardi sesekali melirik ke belakang, tetapi ia tak berani memulai percakapan. Di dalam hatinya, ia merasa ada yang janggal. Bukan hanya soal penumpang ini, tetapi juga arah yang ia tempuh. Ketika mereka keluar dari jalan utama dan memasuki jalan desa, suasananya berubah. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan mulai menutupi cahaya bulan. Jalan yang biasanya ia lewati terasa berbeda malam ini. Pepohonan itu tampak lebih rimbun, dan jalanan seolah menjadi lebih panjang dari biasanya. "Maaf kalau saya bertanya lagi, Ibu yakin keluarganya tinggal di Sukamukti?" Pak Sardi akhirnya memberanikan diri berbicara. Wanita itu tak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia hanya bergumam pelan, "Iya, Pak, terus saja lurus. Sebentar lagi sampai." Suara wanita itu membuat bulu kuduk Pak Sardi berdiri. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing yang sangat jauh, meski jaraknya hanya beberapa langkah. Pak Sardi mulai merasa jalannya terlalu sepi, lebih sepi dari yang seharusnya. Tak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya, seolah-olah semua makhluk hidup menghindari tempat itu. Ia mengayuh lebih pelan, berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin ia merasa seperti sedang meninggalkan dunia yang ia kenal. "Bismillah," gumamnya perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Entah kenapa, doa itu terasa penting di tengah perjalanan yang semakin ganjil. Setelah beberapa waktu, ia melihat tanda jalan bertuliskan, "Desa Sukamukti." Tulisan itu terlihat tua dan berlumut, seperti sudah lama dibiarkan tak terawat. Hati Pak Sardi semakin gelisah, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Belok kanan di depan. Sebentar lagi kita sampai." Pak Sardi menuruti arahannya tanpa bertanya lebih lanjut. Namun, ia tak bisa menahan rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Jalan itu semakin gelap, dan kini ia hanya bisa berharap perjalanan ini akan segera berakhir. Jalan yang awalnya hanya gelap kini diselimuti kabut tipis, menyulitkan pandangan Pak Sardi. Saat ia mencoba fokus pada jalannya, aroma aneh mulai tercium. Bunga melati, harum dan tajam, menguar di udara. Pak Sardi melirik ke kiri dan kanan, tetapi tak ada kebun atau tanaman yang bisa menghasilkan bau itu. "Bu," Pak Sardi mencoba memecah kesunyian. "Kok ada bau melati ya di sini? Padahal nggak ada bunganya." Wanita itu tak menjawab. Ia tetap diam, menunduk dengan posisi tubuh yang kaku. Pak Sardi merasa tenggorokannya kering. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi bibirnya terasa keluh.
Semakin jauh mereka melaju, aroma melati itu semakin kuat. Anehnya, aroma itu bercampur dengan bau lain yang tak kalah menyengat. Bau anyir, seperti darah yang mengering. Pak Sardi mulai merasa mual, tetapi ia terus mengayuh. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara seperti langkah kaki. Pak Sardi berhenti sejenak dan menoleh, tetapi jalan di belakangnya kosong. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk. "Ah, mungkin cuma hewan malam," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Pak Sardi mempercepat kayuhannya, berusaha mengabaikan suara itu. Semakin ia berusaha menghindar, semakin keras langkah itu terdengar, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Pak Sardi ingin bertanya kepada penumpangnya, tetapi ketika ia melirik ke belakang, wanita itu masih diam, sama sekali tak terganggu. Wajahnya tetap tertunduk, rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya. Rasa dingin mulai merayapi tubuh Pak Sardi, bukan hanya karena angin malam, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Aroma melati yang bercampur bau anyir, suara langkah-langkah, dan jalanan yang berubah asing semuanya terasa seperti sebuah peringatan. "Bu, kita masih jauh?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu akhirnya menjawab, "Sebentar lagi sampai, Pak, jalan terus saja." Suaranya tetap lembut, tetapi kali ini terasa lebih dingin, hampir seperti berbisik dari dalam ruang kosong. Pak Sardi mengayuh dengan tangan yang mulai gemetar. Ia mencoba berdoa lagi dalam hati, berharap perjalanan ini segera berakhir. Tiba-tiba, di depan mereka, terlihat sebuah gerbang kayu besar yang tampak tua dan berlumut. Di atasnya terdapat tulisan buram yang hampir tak terbaca, tetapi Pak Sardi tahu ia sudah tiba di desa Sukamukti. Desa itu terasa jauh dari apa yang ia bayangkan. Bayangan gerbang itu seperti menelan cahaya di sekitarnya, membuat malam yang gelap terasa semakin suram. Pak Sardi menghela napas panjang, menguatkan dirinya. "Bismillah," ucapnya pelan, lalu mengayuh becaknya melewati gerbang itu, memasuki desa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu melewati gerbang kayu besar, suasana berubah drastis. Desa Sukamukti yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita tanpa hidup di depan matanya. Lampu-lampu minyak berjejer di sepanjang jalan, menerangi rumah-rumah tua yang berdiri berjajar rapi. Atap-atapnya sebagian sudah lapuk, tetapi jendela-jendelanya memancarkan cahaya hangat, seolah ada kehidupan di dalamnya. Pak Sardi berhenti sejenak, mengusap keringat yang dingin di dahinya. Tidak masuk akal. Bukankah desa ini sudah lama ditinggalkan? Tapi di depan matanya, semua tampak begitu nyata. Penduduk desa mulai bermunculan. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan, mengenakan pakaian yang terlihat kuno, seperti orang-orang dari masa lampau. Ada yang membawa keranjang anyaman, ada yang menenteng lentera, dan beberapa tampak hanya berdiri di depan rumah mereka sambil menatap Pak Sardi. Namun, ada yang membuat dada Pak Sardi terasa berat. Tatapan mereka, wajah-wajah itu pucat seperti tak memiliki darah. Mata mereka tampak kosong, seperti tidak memancarkan kehidupan sama sekali. Ia memalingkan wajah, mencoba fokus pada jalan di depannya. "Pak, belok ke kiri di ujung jalan." Suara penumpangnya terdengar pelan namun tegas. Pak Sardi mengangguk tanpa menoleh. Ia mengikuti arah yang dimaksud, tetapi langkah penduduk desa terdengar di belakangnya, perlahan namun serempak, seperti mereka mengikuti dari kejauhan. Jalan semakin sempit, dan rumah-rumah di sekitarnya mulai tampak lebih besar tetapi lebih tua, dengan dinding yang penuh retakan dan lumut. Aroma melati yang sempat hilang kembali menyeruak, kini bercampur dengan bau tanah basah yang menyengat. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan. Anak itu tidak bergerak, hanya memandangnya dengan senyum tipis. Pak Sardi melambatkan becaknya, hendak menyapa, tetapi anak itu tiba-tiba berbalik dan berlari masuk ke sebuah rumah tanpa suara. Jantung Pak Sardi berdegup kencang. Wanita di belakangnya hanya berkata singkat, "Jangan berhenti, Pak, teruskan saja." Dengan berat hati, Pak Sardi kembali mengayuh. Setelah beberapa tikungan,
Mereka akhirnya tiba di depan sebuah rumah besar di tengah desa. Rumah itu tampak megah, tetapi anehnya terasa seperti telah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendelanya berderit meski tidak ada angin, dan daun pintunya tampak sedikit terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya. "Berhenti di sini, Pak," kata wanita itu. Pak Sardi memarkir becaknya di depan rumah. Wanita itu turun dengan gerakan perlahan, tanpa suara. Ia mengeluarkan sebuah koin emas dari balik selendangnya dan menyerahkannya kepada Pak Sardi. "Terima kasih, Pak. Semoga selamat sampai rumah," ucapnya sambil tersenyum tipis. Pak Sardi menerima koin itu dengan tangan gemetar. Saat ia hendak bertanya lebih lanjut, wanita itu berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Pak Sardi hanya bisa terpaku, memandangi pintu yang perlahan tertutup dengan sendirinya, lalu menoleh ke sekeliling. Desa yang tadi terasa hidup kini berubah. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, dan penduduk yang tadi ia lihat tiba-tiba lenyap begitu saja. Pak Sardi merasa dadanya sesak. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. Saat itulah ia mendengar suara langkah pelan mendekat dari arah belakang, membuat tubuhnya semakin kaku. Ia tahu sesuatu yang lebih menyeramkan sedang menantinya. Pak Sardi merasa seluruh tubuhnya membeku. Suara langkah itu semakin jelas, pelan tetapi berat, seperti seseorang menyeret sesuatu di atas tanah. Dengan napas tertahan, ia berbalik perlahan, berharap hanya angin yang bermain di pikirannya. Namun, di depan matanya berdiri seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput. Matanya cekung, bibirnya pucat, dan pakaiannya lusuh seperti petani dari zaman dahulu. Lelaki itu berdiri diam, memandang Pak Sardi dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Jangan terima koin itu," katanya tiba-tiba. Suaranya serak dan penuh peringatan. Pak Sardi menelan ludah. Tangannya yang memegang koin emas gemetar. Lelaki tua itu mendekat selangkah, lalu berbisik dengan nada mendesak. "Koin itu adalah tanda. Kalau kau menerimanya, kau tak akan bisa keluar dari sini." Pak Sardi merasakan dadanya semakin sesak. "Saya hanya penarik becak. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma antar penumpang." Lelaki itu menggeleng perlahan. "Desa ini bukan tempat untuk manusia. Wanita yang kau antar tadi, dia bukan manusia. Kalau kau ingin selamat, tinggalkan koin itu di sini dan pergi sebelum tengah malam." Pak Sardi merasa lututnya lemas. Kata-kata lelaki tua itu seperti petir yang menyambar kesadarannya. Ia menoleh ke rumah besar di depannya, berharap melihat wanita itu keluar untuk menjelaskan segalanya. Tetapi rumah itu tetap sunyi dan gelap. Saat ia mencoba menguatkan diri untuk berbicara lagi, lelaki tua itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada jejak. Seolah-olah ia hanya bayangan yang datang sebentar untuk memperingatkan. Pak Sardi memandangi koin emas di tangannya. Koin itu berkilauan dalam cahaya remang. Tetapi kini ia merasa benda itu begitu berat, seolah membawa kutukan. "Ya Allah, apa yang harus saya lakukan?" bisiknya pelan. Suaranya bercampur ketakutan. Pak Sardi mencoba berpikir rasional. Ia mengayuh becaknya sedikit menjauh dari rumah itu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari desa ini. Semakin ia menjauh, jalanan tampak seperti kembali ke tempat yang sama. Desa Sukamukti seolah menahannya dalam lingkaran yang tak berujung. Di tengah kebingungannya, pintu rumah besar itu tiba-tiba terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang yang memecah kesunyian. Angin dingin menyapu wajah Pak Sardi, membawa aroma melati yang semakin tajam. Pak Sardi merasa terpanggil untuk melihat ke dalam, meski hatinya menolak. Dari balik pintu yang terbuka, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di ujung ruangan, diam tanpa bergerak. Ia terlihat seperti menunggu, tetapi ada sesuatu yang janggal. Tubuhnya tampak kabur, seperti tidak sepenuhnya nyata. Ia perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke suatu arah di dalam rumah. Isyarat itu membuat bulu kuduk Pak Sardi meremang. Pak Sardi ingin pergi, tetapi kakinya seolah tak mau bergerak. Dengan perlahan, ia melangkah mendekati pintu. Rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. "Ya Allah, hamba pasrah, lindungi hamba dari segala keburukan." Doanya dengan suara bergetar.
Langkahnya mendekati ambang pintu, dan ia mencoba mengintip ke dalam rumah itu. Saat ia melihat lebih jelas, ruangan di dalamnya kosong, hanya ada perabotan tua yang penuh debu dan sarang laba-laba. Tidak ada wanita, tidak ada bayangan. Suara berbisik tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Ia mundur dengan tergesa-gesa, napasnya tersengal. Pak Sardi merasa seperti akan pingsan, tetapi ia tahu ia harus segera pergi. Dengan koin emas yang masih di tangannya, ia kembali ke becaknya dan mulai mengayuh sekuat tenaga, berharap bisa keluar dari desa ini sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Meski ia sudah mengayuh cukup lama, jalanan desa terasa tak berujung. Rumah-rumah yang tadinya berderet rapi kini terlihat semakin tua, lebih gelap, dan menyeramkan. Bahkan pepohonan di sekitar tampak bergerak, seperti hidup dan mengawasinya. Tapi ketakutannya semakin memuncak ketika ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sebuah suara samar terdengar di udara. Awalnya hanya seperti desiran angin, tetapi semakin lama semakin jelas. "Sardi, kembalikan, kembalikan." Pak Sardi menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Suara itu terdengar lagi, lebih keras, seperti memanggil dari dalam kepalanya. "Kembalikan sebelum terlambat." Ia menghentikan becaknya dan memegangi kepalanya yang terasa berat. "Apa ini? Ya Allah, jangan biarkan hamba tersesat di tempat ini." Doanya dengan suara gemetar. Saat ia membuka matanya, sosok wanita yang tadi ia antar tiba-tiba muncul di tengah jalan di depannya. Wanita itu berdiri diam, rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, tetapi ia bisa merasakan tatapan tajam dari balik rambut itu. "Pak, kenapa berhenti? Ayo lanjutkan perjalanan," kata wanita itu dengan suara yang terdengar lebih dingin. Pak Sardi tidak menjawab. Ia hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku, dan keringat dingin bercucuran di dahinya. Sesuatu dalam diri wanita itu terasa berbeda. Suaranya lebih berat, dan tubuhnya tampak sedikit transparan, seperti bayangan. Ketika Pak Sardi mencoba mengayuh becaknya lagi, wanita itu sudah berada di sampingnya. Meski ia tidak melihat wanita itu berjalan mendekat, wanita itu hanya berdiri, tersenyum tipis, dan mengulurkan tangannya ke arah koin emas di genggaman Pak Sardi. "Pak, kembalikan koin itu. Itu bukan milikmu," katanya dengan nada yang terdengar seperti ancaman. Pak Sardi meremas koin itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya ia ingin membuang koin tersebut, tetapi ia takut akan konsekuensinya. "Maaf, Bu. Saya tidak tahu apa yang terjadi," katanya terbata-bata. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke Pak Sardi, hingga ia bisa merasakan napas dingin di lehernya. "Kembalikan koin itu atau kau tidak akan keluar dari sini." Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara angin, jangkrik, atau apapun. Hanya ada napas Pak Sardi yang terdengar berat dan langkah pelan wanita itu yang menjauh. Dengan tangan gemetar, Pak Sardi mengambil koin emas itu dari sakunya. Ia memandangi benda kecil itu dengan penuh ketakutan. Apa ini yang membuat semua jadi seperti ini?" bisiknya pada dirinya sendiri. Saat ia hendak membuang koin itu, sebuah suara lain terdengar, kali ini dari arah yang berbeda. Suara lelaki tua yang ia temui sebelumnya. "Jangan buang sembarangan, Sardi. Buang di sungai. Itu satu-satunya cara." Pak Sardi menoleh ke arah suara itu, tetapi yang ia lihat hanya jalan kosong yang gelap. Ia merasa seperti diapit oleh dua pilihan yang mengerikan. Membuang koin itu sekarang juga atau mencari sungai yang bahkan ia tidak tahu ada di mana. "Ya Allah, beri saya petunjuk. Saya hanya ingin pulang, saya tidak ingin mati di tempat ini." Doanya dengan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemericik air di kejauhan. Suara itu seperti memanggilnya, memberi arahan di tengah kegelapan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Pak Sardi mengayuh becaknya menuju suara itu, berharap bisa menyelesaikan segalanya sebelum terlambat. Jalanan yang ia lewati berubah menjadi semakin sempit, seperti memaksa dirinya masuk lebih dalam ke sesuatu yang tak ia pahami. Akhirnya, ia tiba di sebuah jembatan kayu kecil yang tampak rapuh. Di bawahnya mengalir sebuah sungai kecil dengan air yang hitam pekat.
Meski jembatan itu terlihat tua, suara gemericik air memberikan sedikit harapan bagi Pak Sardi. Ia turun dari becaknya, berdiri di atas jembatan sambil memandangi koin emas di tangannya. Koin itu berkilau, seolah memiliki cahaya sendiri, tetapi terasa dingin dan berat di telapak tangannya. Ini yang harus saya buang. Tapi sebelum ia sempat menjatuhkan koin itu ke sungai, sebuah suara kecil menghentikannya. "Jangan, Pak. Jangan buang di situ." Pak Sardi terlonjak kaget. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil berdiri di ujung jembatan. Anak itu tampak normal, memakai pakaian sederhana dengan wajah yang polos, tetapi sesuatu dalam sorot matanya membuat Pak Sardi merasa gelisah. "Kenapa? Bukankah ini yang harus saya lakukan?" tanya Pak Sardi, mencoba mengatasi rasa takutnya. Anak itu menggeleng pelan. "Kalau Bapak buang di sana, Bapak akan terjebak selamanya. Desa ini sudah lama menjadi tempat roh-roh yang terperangkap. Koin itu bukan hanya benda biasa. Itu tanda kalau Bapak sudah masuk ke dunia mereka." Pak Sardi mengerutkan kening. "Mereka? Maksudmu siapa?" Anak itu menatap Pak Sardi dengan wajah serius. "Orang-orang di desa ini bukan manusia. Mereka adalah arwah yang tidak bisa pergi. Mereka memanfaatkan koin itu untuk menjebak orang-orang yang tersesat di sini. Kalau Bapak membuangnya sembarangan, mereka akan menemukan Bapak lagi." Pak Sardi mundur selangkah, gemetar mendengar penjelasan itu. Ia memandang sekeliling, menyadari bahwa suasana desa ini memang terlalu aneh untuk dianggap nyata. "Tapi, kalau begitu bagaimana saya bisa keluar dari sini?" tanya Pak Sardi putus asa. Anak itu menunjuk ke arah lain, ke dalam gelapnya hutan di ujung jembatan. "Ikuti jalan itu sampai Bapak menemukan sungai besar. Buang koin itu di sana. Itu satu-satunya cara untuk memutuskan hubungan dengan mereka." Pak Sardi menelan ludah. Jalan yang ditunjuk anak itu tampak seperti lorong gelap tanpa ujung, tetapi ia tidak punya pilihan lain. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara bergetar. Tetapi anak itu sudah menghilang begitu saja. "Ya Allah, apalagi ini?" gumam Pak Sardi sambil berusaha menguatkan diri. Ia kembali ke becaknya, membawa koin emas itu dengan hati-hati. Ia mulai menyusuri jalan gelap yang ditunjukkan anak tadi. Sepanjang jalan, suara-suara aneh terdengar di sekitar, seperti bisikan atau langkah kaki yang membuntutinya. Tubuhnya gemetar, tetapi ia terus melafalkan doa dalam hati. "La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah." Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, ia mendengar suara deras air dari kejauhan. Pak Sardi mempercepat kayuhannya, merasa sedikit lega. Saat ia tiba di pinggir sungai besar yang dimaksud, sesuatu yang menyeramkan sudah menantinya di sana. Bayangan-bayangan hitam berdiri di tepi sungai. Wajah mereka samar-samar terlihat seperti penduduk desa Sukamukti yang ia temui sebelumnya. Mereka menatap Pak Sardi dengan mata kosong, seolah berusaha menghentikannya. Wanita penumpangnya muncul di antara mereka, dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Pak, jangan buang koin itu. Itu milik kami. Kalau kau membuangnya, kau akan menyesal." Pak Sardi mundur selangkah, tubuhnya menggigil. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia bersiap melemparkan koin itu ke dalam sungai. "Ya Allah, kuatkan saya, hamba hanya ingin kembali." Doanya sebelum melempar koin emas itu ke air yang bergolak. Begitu koin itu tenggelam, teriakan keras menggema di udara, seperti suara banyak orang yang kesakitan. Bayangan-bayangan di tepi sungai mulai memudar, termasuk wanita penumpangnya. Semuanya perlahan menghilang, meninggalkan Pak Sardi sendirian di tepi sungai. Pak Sardi jatuh terduduk, merasa seluruh tubuhnya lemas. Di tengah rasa lelahnya, ia mulai merasa bahwa ancaman itu mungkin telah berakhir. Atau setidaknya, begitulah yang ia harapkan. Pak Sardi masih duduk di tepi sungai. Tubuhnya gemetar setelah melemparkan koin emas ke dalam air. Udara yang tadinya terasa berat kini mulai terasa lebih ringan. Ia mengira semuanya telah selesai, tetapi suara gemuruh dari dalam sungai membuatnya menoleh kembali. Air sungai yang tadi tenang kini berputar dengan deras,
membentuk pusaran besar seperti lubang tak berdasar. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara jeritan yang memekakan telinga. Bayangan-bayangan gelap yang tadi menghilang kini muncul kembali, tetapi mereka tampak berbeda. Wajah-wajah mereka berubah menjadi lebih menyeramkan. Mata mereka merah menyala, dan tubuh mereka tampak seperti asap hitam yang bergerak tak tentu arah. Pak Sardi bangkit dengan tergesa-gesa. Pusaran itu semakin besar, menyedot bayangan-bayangan tersebut ke dalamnya. Namun, salah satu bayangan melesat ke arah Pak Sardi dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu adalah wanita penumpangnya, tetapi kini wajahnya telah berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan mulut lebar penuh taring. "Kau tidak bisa kabur, Sardi!" teriaknya dengan suara yang menggema. Pak Sardi segera berlari ke arah becaknya, berusaha menjauh dari sungai. Namun, bayangan wanita itu mengejarnya, melayang dengan kecepatan luar biasa. Setiap kali ia menoleh, wajah menyeramkan itu semakin dekat, menatapnya dengan penuh kebencian. "Koin itu milik kami. Kau tidak akan bisa keluar dari sini," katanya sambil mengulurkan tangan ke arah Pak Sardi. Pak Sardi, dalam keputusasaan, menunduk dan mulai membaca doa dengan lantang. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah sungai. Pusaran air itu meledak, dan cahaya terang menyinari seluruh desa. Jeritan-jeritan dari bayangan hitam terdengar semakin jauh, seperti ditelan oleh cahaya itu. Wanita yang tadi mengancam Pak Sardi menoleh ke arah sungai. Wajahnya berubah menjadi penuh ketakutan. "Ini belum selesai," teriaknya sebelum tubuhnya menghilang dalam asap hitam. Pak Sardi merasakan tekanan di sekitarnya perlahan menghilang. Becaknya yang tadi terjebak kini bisa bergerak dengan mudah. Ia segera mengayuh keluar dari tempat itu, meskipun tubuhnya lemas dan pandangannya buram karena kelelahan. Jalan yang tadi terasa seperti labirin mulai berubah menjadi lebih jelas. Rumah-rumah di desa Sukamukti memudar satu persatu, digantikan oleh semak belukar dan pepohonan yang tampak lebih normal. Suara gemuruh dari sungai perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang hanya diisi oleh desahan napas Pak Sardi yang berat. Setelah beberapa saat, Pak Sardi akhirnya melihat cahaya lampu jalan di kejauhan. Itu adalah jalan utama yang biasa ia lalui. Tanpa berpikir panjang, ia mengayuh lebih cepat, meninggalkan bayangan desa Sukamukti yang kini hanya menjadi kenangan buruk. Begitu mencapai jalan utama, ia berhenti sejenak, mengatur napasnya. Tangannya gemetar, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam hati, ia bersyukur telah berhasil keluar dari tempat itu. "Alhamdulillah, ya Allah," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, ketika ia menyeka keringat di dahinya, sebuah rasa dingin kembali merayapi tubuhnya. Di kantong bajunya, sesuatu terasa keras dan dingin. Perlahan, ia merogoh kantong itu. Koin emas yang tadi ia buang kini ada di tangannya lagi, berkilauan dalam gelap. Pak Sardi menatap koin emas di tangannya dengan rasa takut yang membuncah. Tubuhnya lemas, seolah-olah semua usahanya untuk lepas dari kutukan itu sia-sia. Ia memandang sekeliling, berharap ada tanda-tanda kehidupan. Namun, jalanan tetap sepi. Hanya ada angin malam yang berhembus pelan. "Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kenapa koin ini kembali lagi?" bisiknya dengan suara gemetar. Dalam kebingungannya, terdengar suara langkah pelan dari arah belakang. Pak Sardi menoleh dan melihat sosok lelaki tua yang ia temui sebelumnya. Kali ini, wajah lelaki itu tampak lebih jelas. Meski terlihat lelah, sorot matanya penuh ketegasan. "Kau belum sepenuhnya lepas, Sardi," katanya tanpa basa-basi. Pak Sardi berdiri terpaku. "Pak, saya sudah membuang koin ini ke sungai. Tapi kenapa kembali lagi ke saya?" tanyanya, hampir menangis. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Koin itu bukan hanya benda. Itu adalah tanda mereka mengikatmu. Kau membuangnya, tapi kau belum memutuskan ikatan yang sebenarnya." Pak Sardi menggelengkan kepala, merasa semakin bingung. "Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya hanya ingin pulang. Saya tidak ingin berurusan dengan hal-hal seperti ini lagi." Lelaki tua itu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Pak Sardi. Sentuhannya terasa hangat, memberikan sedikit rasa tenang.
dengarkan saya baik-baik. Kau harus pergi ke tempat mereka pertama kali mengambil koin ini, ke pusat desa. Di sana, ada sebuah pohon besar yang sudah mati. Letakkan koin itu di akarnya dan jangan pernah menoleh ke belakang. Hanya itu cara untuk benar-benar bebas. Pak Sardi merasakan jantungnya berdetak kencang. Bayangan desa Sukamukti yang ia tinggalkan barusan masih membuat tubuhnya gemetar. Dan kini ia harus kembali ke sana? Pak, tapi desa itu. Lelaki itu memotongnya dengan tegas. Kau tidak punya pilihan lain. Kalau kau menunda, mereka akan datang lagi. Dan kali ini mereka tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Pak Sardi mengangguk perlahan, meski rasa takut masih menyelimuti dirinya. Baik, Pak, saya akan lakukan. Bapak siapa? Kenapa Bapak tahu semua ini? Lelaki itu hanya tersenyum tipis. Aku pernah seperti kamu, Sardi. Dulu, aku juga terjebak di desa itu. Tapi Tuhan masih memberiku kesempatan untuk membantu orang lain yang terperangkap. Sebelum Pak Sardi sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu mulai berjalan menjauh. Langkahnya semakin pelan hingga akhirnya menghilang di kegelapan. Pak Sardi merasa sedikit lebih tenang, meski tugas yang harus ia lakukan masih membuatnya bergidik. Ia menarik napas dalam, lalu berbalik arah, kembali menuju desa Sukamukti. Bismillah, gumamnya. Menguatkan hati sambil mengayuh becaknya perlahan. Saat ia melewati gerbang tua desa Sukamukti yang tadi sudah lenyap, tempat itu kembali terlihat seperti semula. Lampu-lampu minyak menyala redup, dan suasana mencekam kembali menyelimutinya. Namun, kali ini desa itu terasa lebih sunyi, seolah-olah semua makhluk di dalamnya sedang mengawasinya dari kegelapan. Pak Sardi terus mengayuh menuju pusat desa. Meskipun bulu kuduknya berdiri setiap kali ia melewati rumah-rumah tua yang kosong. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, bisikan-bisikan samar yang memanggil namanya. Tapi ia tetap melafalkan doa, menahan rasa takut yang semakin menekan. Akhirnya, ia tiba di pusat desa. Di sana, berdiri sebuah pohon besar yang sudah mati, dengan cabang-cabangnya yang melengkung seperti tangan-tangan kering. Akarnya menjalar di tanah seperti ular yang meringkuk. Dengan tangan gemetar, Pak Sardi turun dari becaknya dan berjalan mendekati pohon itu. Koin emas di tangannya terasa semakin berat, seperti menolak untuk dilepaskan. Ya Allah, berikan keberanian untuk menyelesaikan semua ini. Doanya dengan suara bergetar. Ia berlutut di depan pohon, lalu meletakkan koin emas itu di antara akar-akar besar yang menjalar. Begitu koin itu menyentuh tanah, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan mati berputar-putar di sekitarnya. Pak Sardi merasa tubuhnya membeku. Suara jeritan yang memilukan terdengar dari segala arah, seperti puluhan orang yang menderita. Ia ingin menoleh, tetapi ingat pesan lelaki tua itu. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ia memejamkan mata dan mulai melafalkan doa-doa, berharap bisa segera keluar dari tempat itu. Angin semakin kencang, membuat tanah di bawahnya bergetar. Namun, perlahan, suara jeritan itu mulai mereda. Angin berhenti, dan suasana menjadi sunyi. Pak Sardi membuka matanya perlahan. Pohon besar itu tetap berdiri di depannya, tetapi koin emas yang tadi ia letakkan sudah lenyap. Ia merasa udara di sekitarnya menjadi lebih ringan, dan rasa takut yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Dengan kaki yang masih gemetar, ia berdiri dan berjalan kembali ke becaknya. Ia tidak menoleh ke belakang, seperti yang diperintahkan. Ketika ia mulai mengayuh, jalanan desa yang tadinya seperti labirin kini terasa lebih lurus, membawanya menjauh dari tempat terkutuk itu. Pak Sardi akhirnya melihat gerbang tua desa Sukamukti di kejauhan, dan begitu ia melewatinya, desa itu menghilang di balik kegelapan, seolah-olah tidak pernah ada. Pak Sardi terus mengayuh becaknya melewati jalan yang kini terasa lebih lapang dan normal. Angin malam yang tadi dingin dan menusuk kini berganti menjadi sejuk dan menenangkan. Lampu jalan di kejauhan terlihat semakin jelas, menandakan ia semakin dekat ke kota. Hatinya masih dipenuhi rasa syukur. Namun, perasaan aneh tetap menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa melupakan wajah-wajah menyeramkan yang ia lihat di desa Sukamukti, juga jeritan yang menggema di telinganya.
Pengalaman itu seperti mimpi buruk yang nyata, dan ia tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tiba di jalan kota yang familiar. Udara malam terasa lebih bersahabat, dan suara jangkrik kembali terdengar di kejauhan. Pak Sardi menghentikan becaknya di bawah lampu jalan, mencoba menenangkan napasnya. Ia duduk di bangku becaknya, memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhnya yang lelah beristirahat. Semua sudah selesai, bisiknya pada dirinya sendiri. Saat ia merogoh sakunya, ia merasa sesuatu yang dingin dan keras menyentuh tangannya. Dengan ragu, ia menarik benda itu keluar dari saku bajunya. Koin emas itu ada di tangannya lagi, bersinar redup di bawah cahaya lampu jalan. Pak Sardi tercekat, matanya membelalak, tubuhnya mendadak terasa dingin kembali. Tidak mungkin, serunya dengan suara gemetar. Ia segera membuang koin itu ke tanah, tetapi koin itu tetap kembali ke tangannya, seolah memiliki kehendak sendiri. Pak Sardi mulai panik, tangannya gemetar hebat, dan keringat dingin kembali membasahi tubuhnya. Ya Allah, kenapa koin ini kembali lagi? Apa yang harus saya lakukan? Teriaknya putus asa. Tiba-tiba, sebuah suara lembut tetapi tegas terdengar di sekitarnya. Kau harus berdoa lebih dalam, Sardi. Ini ujian imanmu. Pak Sardi menoleh, dan di sana berdiri lelaki tua yang sama, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih tenang dan penuh wibawa. Lelaki itu mendekat dan menatapnya dengan sorot mata yang penuh makna. Koin itu hanya bisa benar-benar pergi jika kau berserah sepenuhnya. Ingatlah, dunia ini penuh tipu daya. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menguasaimu. Pak Sardi mengangguk perlahan, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ia menutup matanya, menggenggam koin itu erat, dan mulai berdoa dengan sepenuh hati. Dengan suara lirih, ia memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, hamba pasrahkan segala dosa, ketakutan, dan kesalahan hamba. Lindungilah hamba dari segala yang buruk. Ampuni hamba, ya Allah, dan bebaskan hamba dari kutukan ini. Perlahan, koin emas di tangannya mulai terasa semakin ringan, dan rasa dingin yang tadi menyelimuti tubuhnya mulai menghilang. Ketika ia membuka matanya, koin itu telah lenyap, meninggalkan hanya debu halus di tangannya. Lelaki tua itu tersenyum. Kau telah melepasnya, Sardi. Kini, koin itu tidak lagi memiliki kekuatan atasmu. Pak Sardi menghela napas panjang, merasa lega untuk pertama kalinya. Ia menatap lelaki tua itu dengan rasa terima kasih, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan apapun, lelaki itu sudah menghilang, seolah larut dalam bayangan malam. Kini, hanya ada Pak Sardi dan becaknya di bawah langit malam yang tenang. Ia menatap jalan di depannya, menyadari bahwa ia masih hidup dan telah melewati ujian yang takkan pernah ia lupakan. Dengan tubuh yang masih lelah tetapi hati yang lega, Pak Sardi mengayuh becaknya pulang. Desa Sukamukti, koin emas, dan semua kengerian yang ia alami menjadi pelajaran yang akan ia kenang selamanya, bahwa iman dan doa adalah senjata terbaik di tengah kegelapan. Di kejauhan, suara adzan subuh mulai terdengar, menyambut perjalanan pulangnya ke dunia nyata. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup seringkali membawa ujian yang tak terduga, kadang datang dalam bentuk ketakutan, kadang dalam bentuk misteri yang sulit dijelaskan. Melalui pengalaman Pak Sardi, kita belajar bahwa keberanian, doa, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah kunci untuk menghadapi kegelapan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Pak Sardi hanyalah seorang penarik becak yang tak pernah meminta untuk terlibat dalam dunia lain. Namun, keberanian dan imannya menjadi penolong ketika segala hal terasa mustahil. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika cobaan datang dan jalan terasa gelap, ingatlah bahwa selalu ada cahaya bagi mereka yang percaya dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Misteri Desa Sukamukti menjadi peringatan bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib sangatlah tipis. Namun, selama hati kita tetap kuat dan iman kita tak goyah, kita akan selalu menemukan jalan pulang.